Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Shirley. Di sini kita akan membahas tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas manusia dalam ruang. Dalam geografi sosial, ruang dipahami sebagai wadah tempat manusia melakukan berbagai aktivitas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik seperti iklim, topografi, dan sumber daya, serta faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan teknologi. Ilmu geografi berperan untuk menjelaskan bagaimana manusia memanfaatkan, mengorganisasikan, dan beradaptasi dengan ruang tersebut. Yang pertama itu pola persebaran aktivitas manusia. Geografi memetakan persebaran pemukiman, industri, pertanian, perdagangan, dan transportasi. Pola persebaran tidak merata karena dipengaruhi oleh relief, kesuburan tanah, aksesibilitas, serta budaya lokal, interaksi ruang. Geografi menganalisis pergerakan manusia, barang, dan informasi antar wilayah, contohnya mobilitas penduduk ke pusat kota untuk bekerja, perdagangan antar provinsi, arus wisatawan, pemanfaatan ruang. Geografi membantu menentukan peruntukan ruang secara optimal. Pemukiman, kawasan industri, ruang hijau, kawasan lindung, dan fasilitas publik. Perencanaan tata ruang dibuat berdasarkan analisis geografi agar penggunaan lahan tidak timpang tindih dan tidak merusak lingkungan. Adaptasi dan modifikasi lingkungan. Aktivitas manusia sangat dipengaruhi kondisi alam, tetapi manusia juga menyesuaikan diri dan bahkan memodifikasi ruang. Contohnya, adaptasi rumah panggung di daerah rawan banjir, rumah beratap, pembiayaan di daerah panas. Modifikasinya, pembangunan irigasi, tersering, dan rekumulasi pantai. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang struktur dan stratifikasi sosial masyarakat dalam perspektif geografi. Struktur dan stratifikasi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial seperti ekonomi dan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kewilayahan yang menjadi kajian geografi sosial. Geografi melihat bagaimana ruang menciptakan perbedaan status sosial, pola pemukiman, dan akses terhadap sumber daya. A yaitu pengaruh ruang terhadap struktur sosial. Geografi menunjukkan bahwa kondisi fisik wilayah dapat membentuk pola hubungan sosial. Misalnya, dapat kita lihat pada masyarakat pesisir. Mereka cenderung terbuka, adaptif, dan interaktif karena mobilitasnya tinggi. Masyarakat pegunungan. Kita dapat melihat masyarakat pegunungan lebih cenderung komunal, tradisional, dan lebih homogen. Daerah perkotaan, kita dapat melihat pada daerah perkotaan struktur sosialnya lebih kompleks dengan keberagaman kelas dan pekerjaan. B yaitu persebaran dan pola pemukiman berdasarkan stratifikasi. Stratifikasi sosial sering tercermin dalam persebaran ruang. Seperti kelas menengah atas, cenderung tinggal di pusat kota atau perumahan elit dengan akses fasilitas lengkap. Kelas menengah bawah sering berada di pinggir kota atau kawasan padat penduduk. Kelompok marginal atau banyak tinggal di kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai atau lereng curam. Geografi membantu memetakan ketimpangan ini dengan menganalisis faktor penyebabnya. C yaitu aksesibilitas ruang dan ketimpangan sosial. Aksesnya terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, lapangan kerja, dan sumber daya alam sangat ditentukan oleh lokasi geografis. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat ekonomi memiliki peluang mobilitas sosial lebih rendah. Yang D yaitu distribusi sumber daya dan pelapisan sosial. Daerah kaya sumber daya misalnya kayak tambang, pertanian subur, memungkinkan kelompok masyarakat tertentu menguasai modal dan naik kelas sosial. Wilayah miskin sumber daya menciptakan kelas pekerjaan yang mobilitas sosialnya lebih rendah. E yaitu mobilitas sosial dan mobilitas spasial. Mobilitas sosial berkaitan erat dengan mobilitas spasial. Migrasi dari desa ke kota sering menjadi cara masyarakat meningkatkan status sosial. Geografi menganalisis faktor pendorong penarik, pola migrasi, dan dampaknya pada struktur sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.